Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terdapat di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang sangat penting untuk memahami sesuatu adalah dengan mendengarkannya. Ternyata ketika kita mendengarkan sesuatu dan kita memahami tentang apa yang sedang ingin disampaikan, dan kemudian hal itu berinteraksi dengan diri kita sendiri, ketika itu mengambil tempat di dalam hati kita, maka kita akan susah untuk melupakannya. Mengapa kita mudah sekali melupakan sesuatu? Karena kita mendengarkan untuk melupakan. Jika kita mendengarkan untuk memahami, maka hal itu akan menjadi berakar dan bertumbuh serta berbuah. Dan lihatlah hal yang penting ini yang disampaikan oleh Yakobus, bahwasanya ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita meneliti kembali dan memahami secara menyeluruh apa sebenarnya yang kita dengarkan itu, sehingga hal itu akan menjadi kerangka berpikir bagi kita dalam melakukan sesuatu hal dan bagaimana kita bertindak dalam hidup ini. Lihat di dalam dunia ini, mengapa manusia itu terlalu cepat untuk berkata-kata dan cepat untuk marah? Karena ternyata mereka bukan pendengar yang baik. Jika kita adalah pendengar yang baik, tentu kita akan memiliki pemahaman yang benar. Tetapi jika kita bukan pendengar yang baik, maka kita akan lebih mendahulukan pengertian kita sendiri, bukan menaklukkan diri kepada kebenaran. Itu mengapa kita menjadi marah. Apa sebenarnya dasar kita menjadi marah? Kebanyakan kita marah hanya karena bersinggungan dengan perasaan kita sendiri. Ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan emosi. Jika saudara menjadi emosional, saudara akan gampang sekali untuk marah. Tetapi jika saudara mendengarkan prinsip yang benar dan yang terbaik, dan kemudian saudara tunduk kepada kebenaran itu, mengapa pula kita harus menjadi marah? Mengapa orang mudah sekali untuk berkata-kata? Karena ternyata ia punya sesuatu hal yang ia pahami dalam pikirannya, sehingga apa yang ia tahu, ia akan sampaikan dalam perkataannya. Tetapi apakah saudara sekarang ini masih mudah untuk berkata-kata, dan perkataan yang saudara ucapkan itu adalah sesuatu yang bersifat omong kosong? Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Yakobus sendiri. Semakin seseorang beribadah, maka akan semakin ia menjaga lidahnya. Lidah orang-orang Kristen yang benar haruslah lidah yang terlatih. Bukan terlatih untuk menyesatkan seseorang, tetapi terlatih untuk berkata jujur, terlatih untuk menyatakan hal yang benar, bukan terlatih untuk mengucapkan kata bualan dan omong kosong. Dan di sanalah kebanyakan ibadah kita menjadi gagal, karena kita tidak berhasil memelihara apa yang keluar dari mulut kita. Kita berkata diri kita adalah orang Kristen, tetapi kita masih orang-orang yang kasar berbicara kepada orang lain, berkata kotor dan lain sebagainya. Semua makhluk hidup yang ada di kebun binatang, semua kita ucapkan kepada manusia, kepada orang lain, kepada saudara kita ketika kita marah. Seandainya mereka berkata kepada kita, saya tidak berterima, masa kamu yang berantem sesama kamu atas namakan nama kami dan menyatakan dia sama seperti kami. Mungkin seandainya binatang bisa berkata seperti kita, mungkin mereka akan unjuk rasa kepada kita, sebab mereka berbeda dengan kita, tetapi kita menyamakan sahabat kita sama seperti dengan mereka. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ini adalah prinsip yang penting dalam dunia sekarang ini, supaya kita
cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab jika kita cepat mendengar, tentu kita tertarik untuk lebih mengetahui. Ketertarikan seseorang terhadap apa yang ia sedang ingin dengarkan akan membawa dia kepada pribadi yang berkarakter. Tetapi jika kita tidak punya ketertarikan untuk mendengarkan sesuatu, itu mengapa kita hanya peduli dengan perasaan kita sendiri. Kita tidak melihat dunia ini dalam world view, tetapi kita hanya lebih peka kepada perasaan kita sendiri. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan sedang membuat kita berguna kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, pendengaran yang terbaik dan yang sungguh-sungguh berguna adalah pendengaran akan firman Tuhan. Sebab jika kita hidup di dalam pendengaran akan firman Tuhan, maka lihat sendiri bagaimana saudara akan bekerja lebih baik dalam hidup saudara. Karena saudara tahu prinsip bekerja, prinsip berbicara, dan prinsip untuk bertindak. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jangan terlalu cepat marah. Sebab ketika seseorang marah, dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Engkau telah menuntun kami supaya semakin mengerti bahwa mendengarkan kebenaran firman-Mu adalah hal yang terutama kepada kami. Dan kami harus secepat mungkin dan terus memberikan telinga kami untuk selalu mendengarkannya. Dan karena itulah ya Tuhan, kami semakin memahami bahwasanya kami juga akan memelihara mulut kami, dan kami juga dapat mengatur emosi kami, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Peliharalah kami ya Tuhan dalam cara kami bekerja, cara kami berinteraksi, cara kami berbuat, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.